Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antara nikmatnya itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah dimuliakan ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan pada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini akan melanjutkan khutib yang kemarin, membacakan kitab Fadilatul Amal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa syahr. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar. Banyak orang yang bangun malam tetapi tidak mendapatkan apapun dari bangun malamnya kecuali keletihan berjaga malam. Faidah. Mengenai hadis ini, para ulama menyebutkan 3 penafsiran yang berbeda. Pertama, hadis ini menyatakan tentang orang yang berpuasa pada siang hari lalu berbuka dengan makanan yang haram. Semua pahala puasanya hilang karena dosa memakan makanan yang haram lebih besar. Ia tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali lapar sepanjang hari. Kedua, hadis di atas menyatakan tentang orang yang berpuasa namun mereka terjumus dalam fitnah ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Akan diterangkan kemudian. Ketiga, hadis di atas menyatakan orang yang berpuasa tetapi tidak menjauhkan dirinya dari maksiat dan dosa. Hadis ini memiliki makna yang luas yang bisa mencakup penafsiran tersebut di atas, bahkan lebih banyak lagi. Begitu pula halnya dengan orang yang sholat sunnah pada malam hari karena suka menghibahi atau berbuat dosa lain. Misalnya mengerjakan sholat subuh di luar waktunya atau mengerjakan sholat malam karena riya atau pamer. Dan summah mencari kemasyhuran, maka sia-sia pahala ibadahnya. An Abi Hubaidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asyamu jannatun ma lam yakhrukha. Dari Sayyidina Abu Hubaidah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai selama dia tidak memecahkannya. Faidah. Maksud perisai adalah pelindung diri dari musuh. Begitu pula orang yang berpuasa, ia melindungi dirinya dengan puasa dari musuh, yaitu syaitan. Dalam hadis-hadis lain diberitakan bahwa puasa dapat menyelamatkan pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Riwayat lain disebutkan bahwa puasa dapat menjaga seseorang dari api neraka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seseorang bertanya kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang menyebabkan puasa rusak? Beliau menjawab, berdusta dan membicarakan keburukan orang lain. Jika dihubungkan dengan hadis-hadis yang lain, kedua hadis di atas sebenarnya menekankan kepada kita agar menjauhi diri dari perbuatan yang menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Kini, kita senang menghabiskan waktu dengan omong kosong. Sebagian ulama berpendapat bahwa berbohong dan membicarakan keburukan orang lain adalah perkara yang membatalkan puasa, sebagaimana makan dan minum. Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa hal itu hanya menghilangkan keberkahan puasa tetapi tidak membatalkannya. Tidak seorang ulama pun yang menentang pendapat ini, hilangnya keberkahan puasa. Para ulama telah menyebutkan 6 adab berpuasa yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, hendaknya kita menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang, bahkan melihat istri sendiri dengan nafsu, apalagi melihat wanita yang bukan mahramnya. Juga tidak melihat tempat-tempat kelalaian, permainan, dan tempat-tempat yang tidak boleh dilihat lainnya. Baginda Nabi SAW bersabda, pandangan pertama adalah satu anak panah dari panah-panah iblis. Barang siapa karena takut kepada Allah SWT menjauhkan dirinya dari melihat maksiat, maka Allah SWT akan mengaruniakan nur iman kepadanya, yang dengannya ia akan merasakan kemanisan dan kelezatan iman di dalam hatinya.
Para ahli tasawuf telah menafsirkan bahwa maksud menjaga pandangan adalah menjauhkan diri dari melihat perkara yang melalaikan hati dari mengingat Allah SWT. Kedua, hendaknya kita memelihara lidah dari kata berdusta, mengadu domba, berbicara sia-sia, memfitnah, bertengkar, mengumpat, dan membicarakan keburukan orang lain dan sebagainya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa puasa itu perisai bagi pelakunya. Oleh sebab itu, orang berpuasa hendaknya tidak merusak perisai dengan menjauhi berbicara sia-sia, senda gurau, bertengkar, dan sebagainya. Jika orang lain mengajak bertengkar, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Maksudnya, jangan terpancing untuk bertengkar. Apabila orang yang mengajak bertengkar itu orang yang paham, katakanlah kepadanya, aku sedang berpuasa. Jika orang yang mengajak bertengkar itu orang bodoh, maka katakan kepada diri sendiri, aku sedang berpuasa. Tidak pantas meladeninya. Terutama yang juga harus dijauhi ialah dusta dan membicarakan keburukan orang lain. Sebagian ulama sudah secara jelas telah mengemukakan bahwa kedua hal itu dapat membatalkan puasa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dikisahkan pada zaman baginda Rasulullah SAW ada dua wanita yang sedang berpuasa, namun keduanya di era lapar yang luar biasa, sehingga jawa mereka hampir melayang. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum memberitahukan hal ini kepada baginda Nabi SAW, beliau mengirim sebuah mangkuk dan memerintahkan kedua wanita itu agar muntah ke dalam mangkuk tersebut. Ketika mereka muntah, tampaklah potongan-potongan daging dan darah segar di dalam mangkuk tersebut. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat terkejut. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, mereka berpuasa dari makanan halal, tetapi memakan perkara yang haram dengan cara membicarakan keburukan orang lain. Hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa membicarakan keburukan orang lain ketika berpuasa dapat menyebabkan puasa menjadi berat, sehingga kedua wanita itu hampir saja menemui ajalnya. Begitu juga dengan perbuatan dosa lain. Pengalaman menguatkan bahwa bagi orang-orang beriman dan bertakwa, menjalankan puasa terasa ringan. Bagi para pendosa, puasa terasa sebagian beban yang sangat berat. Dengan demikian, orang yang berpuasa hendaknya menjauhi dosa-dosa, terutama membicarakan keburukan orang lain dan mengumpat yang biasa dilakukan untuk menghabiskan waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa membicarakan keburukan orang lain itu seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Ungkapan seperti itu juga dapat dijumpai dalam beberapa hadis. Misalnya, suatu baginda Rasulullah SAW melihat sekumpulan orang, kemudian beliau bersabda, "Cungkillah kotoran di gigi-gigi kalian." Mereka berkata, "Kami sama sekali tidak memakan daging hari ini." Lalu beliau bersabda, "Daging si fulan melekat di gigi-gigi kalian. Itu disebabkan mereka telah membicarakan keburukan si fulan." Semoga Allah SWT melindungi kita. Sebab hampir semua orang pernah membicarakan keburukan orang lain. Jangankan masyarakat awam, tokoh-tokoh agama pun bisa terjerumus dalam perkara ini. Jika membicarakan keburukan orang lain itu terjadi pada pertemuan ahli dunia, itu bisa dimaklumi. Tetapi kebanyakan majelis ahli agama pun tidak terlepas dari hal tersebut. Ironisnya, kebanyakan orang yang sama sekali tidak menganggap sebagai membicarakan keburukan orang lain atau ghibah, apabila ada perasaan tidak enak dalam hati sendiri atau hati pendengar tatkala membicarakan keburukan orang lain, segera menutupi dengan alasan hanya menceritakan apa adanya. Suatu ketika seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda SAW, "Apa ghibah itu?" Beliau menjawab, "Membicarakan sesuatu tentang saudaramu ketika dia tidak ada, yang pembicaraan itu tidak disukai seumpama dia ada." Sahabat bertanya lagi, "Bagaimana jika keadaan saudaraku memang seperti itu?" Beliau pun menjawab, "Jika yang diceritakan itu benar, itulah ghibah. Jika yang diceritakan itu tidak benar, berarti kamu telah memfitnahnya." Ketika melewati dua kuburan, baginda SAW bersabda, "Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Seorang disiksa karena suka membicarakan aib orang lain atau ghibah. Yang lain disiksa karena tidak berhati-hati saat buang air kecil." Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, "Ada lebih dari 7 macam riba. Yang paling rendah dosa seperti menzinai ibu kandung sendiri, mengambil 1 dirham dari riba. Lebih buruk daripada berzina 36 kali. Sedangkan riba yang paling
buruk adalah merusak harga diri seorang muslim. Masih banyak hadis yang lain yang berisi peringatan keras terhadap perbuatan ghibah. Saya ingin sekali menulis hadis-hadis tersebut sebab kebanyakan pembicaraan kita dalam majelis dipenuhi dengan maksiatan ini, ghibah. Namun demikian saya menganggap sudah cukup karena inti pembicaraan di sini bukan tentang ghibah. Saya berdoa semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari perbuatan dosa ini. Saya mohon agar para ulama dan teman-teman berdoa untuk saya yang banyak menderita sakit rohani ini. Alhamdulillah telah kita dengar dua hadis yang pendek namun faidahnya sangat panjang. Mari kita niat amalkan dan menyampaikan pada orang yang belum hadir. Mungkin segini saja yang bisa saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.